melanjutkan berbincang di Inside Ramadan Jak TV. Dan buat Anda, sahabat Inside yang mungkin baru saja memenangkan Takjil War, saya ucapkan selamat. Takjil War yang sekarang lagi viral banget gitu kayaknya ya. Sabar, jangan dimakan dulu karena azan maghrib belum berkumandang. Ini dokter dia sama dokternya pernah ikutan Takjil War belum? Belum. Tapi menikmati hasil war teman-teman. Apa nih favoritnya nih kalau buat takjil? Kolak sih. Tetap kolak ya? Juaranya. Kemudian apa, dokter dia? Kolak atau biji salak kali ya. Oke. Cuman, nah ini ya, ini adalah hal yang kita harus tahu juga nih, ya sahabat Inside, bahwa makanan memang banyak, jenis makanan memang banyak, tapi ada loh jenis-jenis makanan yang seharusnya dihindari pada saat sahur dan pada saat kita berbuka. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap sehat. Bukan hanya pada saat Ramadan, pada saat puasa, tapi juga pada saat nanti kita Idul Fitri. Lah ya, masa lebaran kok sakit. Nah, ayo jenis makanan apa aja nih, Dokter Dian, yang sebaiknya kita hindari? Iya, pada saat sahur ya. Sahur. Jadi kalau saat sahur tuh mungkin sebaiknya tidak makan yang merangsang ya. Tidak makan atau minum yang merangsang pencernaan. Yang pedas maksudnya? Iya, yang terlalu pedas, terlalu berbumbu, terlalu berminyak gitu ya. Karena itu bisa menyebabkan pencernaan kita nggak enak kan. Ya, kalau minuman mungkin ya hindari yang dingin atau yang menggunakan es karena dia akan merangsang batuk. Sementara kita sudah berpuasa, kalau batuk tuh kan nggak enak. Banget. Gitu ya. Iya, jadi salah satu kebaikannya juga saat berpuasa itu banyak hormon-hormon di dalam tubuh. Jadi hormon yang membantu metabolisme di dalam tubuh itu yang kerjanya tadi mungkin sudah mulai kurang seimbang tuh menjadi lurus lagi gitu. Contohnya hormon grelin kita tuh jadi menurun. Dia menekan rasa lapar. Jadi yang itu tadinya hormon yang bisa bikin kita ngemil ya? Iya, Grelin itu ya? iya betul ya. Jadi grelin kita menurun karena kita emang ada niat buat berpuasa kan, jadi tertahan ya. Tekan jadinya. Dan kemudian meningkatkan hormon dopamin. Nah, dopamin itu tuh yang bagus buat kita memulai gaya hidup sehat lagi gitu. Jadi karena kita kan udah membiasakan sahurnya bagus gitu ya, bukanya juga bagus, itu dopamin kita meningkat. Jadi harapannya setelah bulan Ramadan selesai itu bisa sustain gitu kebiasaan itu. Berlanjut. Betul. Jadi jangan terus jadi balas dendam ya di saat Idul Fitri gitu. Sikat semuanya habis-habisan, balik lagi kebiasaan nggak baiknya. Iya, karena itu udah pokoknya di bulan Ramadan itu banyak sekali berkah ya, selain yang tadi Mas Ronald bilang kan, selain fisik kita, psikis kita. Jadi memang harapannya yang namanya Fitri kan kembali baru ya. Kembali baru itu di saat sesudah puasa itu sebetulnya dimulai gitu. Oh iya nih, ini mungkin ada yang ingin tahu juga nih, Dok. Ya. Untuk sahur dan buka puasa, minuman atau makanan cepat saji boleh nggak sih? Oke, makanan cepat saji ya. Nggak boleh sebut merek ya. Iya, kan kita juga kalau orang diet ya, kalau kita lagi memprogram seseorang untuk diet, itu kita tidak strict dia harus benar-benar setiap hari menjalani diet. Pasti ada yang namanya cheating meals, Mas Ronald. Bukan cheating day lagi ya. Jadi nggak boleh seharian. Setiap mealnya ya, bukan per day-nya ya. Iya, jadi itu boleh saja sekali-sekali. Seperti juga ke anak-anak kan, misalnya kadang pengen mau itu dong, gitu kan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi sekali-sekali, mungkin seminggu sekali di saat akhir pekan mau buka di luar gitu, boleh aja seminggu sekali. Kalau bisa 2 minggu sekali lebih bagus. Tapi sebenarnya bukannya strict dilarang, tetap boleh. Oke. Nah, kalau dari dokternya sendiri ini gimana kita memastikan makanan sahur dan makanan buka kita dalam pilihannya tepat? Pilihan yang tepat ketika kemudian seorang individu, kita harus sahur dan buka puasa nanti harus memilih makanan yang diproduksi produsen, itu adalah nomor 1 ya cari yang aman dulu dong ya. Aman, safety itu paling penting. Kemudian dampak kesehatannya juga harus dipikirkan. Ketika di puasa ya otomatis cari yang halal dulu ya. Minuman maupun ya, jangan tiba-tiba kok buka puasa dengan makanan yang tidak halal. Halal, tapi halalnya itu harus halal yang tentu saja sertifikasi dari pemerintah. Tetapi yang harus diingat adalah sebagai produsen, termasuk kami dari Danone, itu halal aja nggak cukup, jadi harus halal dan toyib katanya. Halalan toyiban? Iya, jadi toyibnya juga harus memastikan bahwa semua produk yang diproduksi
oleh industri itu diproduksi dengan sistem ekosistem yang baik. Iya, misalnya kalau air itu harus datang dari air yang sumbernya aman dan terpercaya, bukan air yang tercemar, kemudian melibatkan kebijakan lokal atau local wisdom, yang itu yang coba kami dari Danone pupuk sejak sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah memastikan ada keterlibatan masyarakat. Kemudian produk-produknya itu kan itu ada supply chain-nya, sistemnya itu kan ada mulai dari distributor sampai di toko, itu sebaiknya melibatkan semua sistem yang bersih, yang terpercaya dan aman ya. Jadi kemudian yang sampai di atas meja di setiap rumah tangga di Indonesia itu adalah produk yang halalan toiban. Plus jangan lupa nih ketika bicara soal produk nutrisi, terutama susu. Kami ingin sekali lagi seperti Dokter Dian katakan tadi, penting banget nih Mas Ronald untuk membiasakan membaca label ya. Oke. Boro-boro kita mah. Nah itu jangan pernah bilang boro-boro karena kita awal-awal tuh terutama yang susu ya, ketika kita bicara soal produk nutrisi pada untuk keluarga, apalagi pada anak-anak, itu penting sekali untuk mengetahui sudah sesuai dengan AKG apa belum. AKG itu apa tuh? Nggak semuanya tahu loh. Gizi, nanti Angka kecukupan gizi tuh. Ini ada pakarnya nih. Yuk mulai baca label ya, sahabat Inside ya. Label, terus nanti pastikan di label itu selain AKG, angka kecukupan gizinya cukup dan sesuai dengan kelompok umur, juga pastiin tuh ada ingredient tertentu nggak yang memberikan manfaat yang spesifik. Misalnya kalau pada susu anak itu pastiin salah satunya itu harus ada zat besi yang cukup dan vitamin C. Karena ingat anemia itu kita tinggi banget loh masalah di Indonesia. Iya. Ya. Nah itu gampang. Sebenarnya mudah dicegah dengan asupan zat besi dan vitamin C yang teratur. Nah itu bisa didapatkan tuh dari produk-produk nutrisi yang tersertifikasi seperti di SGM, Progress gitu kan. SGM, wah itu legend tuh. Jadi legend sejak banget saya kecil sudah 70 tahun menemani perkembangan seluruh rumah tangga di Indonesia. Kayaknya kita semua anak SGM deh ya nggak sih? SGM juga kan? Jadi intinya adalah pastikan halal, toyib, bergizi dan juga aman sampai di meja makan semua keluarga. Sepakat kalau itu saya. Nah, ini satu hal nih ya. Saya merasa hari ini puasa saya lemes. Karena feeling saya gara-gara tadi sahur saya minum cuma 1 gelas buat tidur. Yang baik berapa gelas sih? Sahur berapa? Buka berapa? Gitu ada nggak sih hitungannya? Ada rumusnya tuh. Ada nih ya. Ini penting sahabat Insight. Coba. Iya, mungkin kalau ngomongin rumus nanti kita pusing ya, udah mau. Ya yang simpel aja kan apa? Ya, yang udah mau simpel buka aja ini. Ya. Yang simpel aja itu dari Kementerian Kesehatan sudah dikeluarkan yang tadi saya bilang. Setelah ini ya, ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang. Ya. Oke. Jadi dulu yang terdahulu itu kan 4 Sehat 5 Sempurna belum membicarakan itu. Tapi setelah disempurnakan menjadi tumpeng gizi seimbang, itu dari bawah tuh kita dari dasar tumpeng udah diajarkan untuk gaya hidup sehat, Mas Ronald. Jadi ada cuci tangan, ada aktivitas fisik teratur, menimbang berat badan gitu ya. Itu udah harus setiap keluarga di Indonesia tuh harusnya mampu melakukan itu. Baru di atasnya ada kecukupan tentang cairan. Di situ jadi ada 8 gelas yang harus terpenuhi dalam sehari. 8 gelas. Iya, 8 gelas sehari yang harus dikonsumsi. Nah, gimana caranya pada saat bulan Ramadan? Mungkin kita ngitungnya pada saat buka itu 2 ya. Saat buka 2. Kemudian malam 4 usahakan ya, mungkin habis tarawih terus sebelum tidur ya. Sebelum habis tarawih 2, sebelum tidur 2, nanti pada saat sahur dapat 2 lagi. Jadi 2-4-2 rumusnya. 2-4-2, gampang hafalinnya ya. 2-4-2 itu harusnya bisa didapat. Jadi dapat sekitar 2 liter. Ya, 2 liter dalam sehari. Mungkin Mas Ronald tadi malam nggak sampai segitu. Nggak nyampe, betul. Iya, betul. Jadi terus ada rasa yang... Bukanya 2, betul. Tapi malam cuma 2. Oke. Sahur cuma 1. Makanya hari ini aku ngerasa jadi -3 tuh. Iya, ngerasa nggak fit aja badan gitu. Harusnya kan bukan alasan sebetulnya. Iya. Karena memang kurang cairan ngaruh banget ya. Benar. Sangat ngaruh ternyata. Betul, kurang konsentrasi, lemes. Gangguan konsentrasi pasti. Karena keseimbangan juga jadi nggak bagus. Gampang hafalinnya ya. 2-4-2. Sama yang terakhir buat Mas Ray. Bagaimana cara kita memilih air mineral yang baik? Ya, simple aja, 100% aman, 100% murni. Itu dulu. Karena mencukupi cairan
nggak boleh cuma sekedar mencukupi jumlahnya saja kan ya dokter Dian ya, Mas Ronald juga. Ya kalau kita mencukupi 8 gelas sehari tapi 7 gelasnya adalah minuman manis dengan gula yang tinggi, sama juga bohong ya. Karena kita dapat cairannya, kita dapat mendeposit gula ya, juga nggak bagus sebenarnya. Nanti akan lemes juga nih kalau kelebihan glukosa. Jadi pastikan hidrasi yang kita dapat sumbernya itu adalah sumber air mineral dulu, karena itu yang paling direkomendasikan karena selain aman dan juga dari sumber alami. Kemudian yang kedua adalah ini penting nih karena kualitas itu nomor satu. Karena kita bisa pastikan kalau minuman yang terlalu banyak manis, apalagi yang ada sodium dan lain-lain, itu juga akan mengganggu metabolisme tubuh yang lain. Dan sudah banyak nih penelitian, dokter Dian juga banyak penelitiannya. Kalau air mineral yang aman dan murni, sumbernya murni, itu dapat mampu membuat orang kualitas tidurnya menjadi lebih baik, kemudian konsentrasinya lebih terjaga, jadi tidak akan lemot, tidak akan gampang suka nggak nyambung dan masih bisa ngejok sama Mas Ronald. Padahal minumnya kurang nih, tapi air mineralnya banyak kan? Banyak. Makanya masih lucu. Baik, oke. Jadi sepakat ya, sahabat Inside Jak TV ya. Kalau misalnya kita mau terpenuhi cairan selama seharian berpuasa, yang pertama rumusnya adalah 242. Dan yang berikutnya adalah pilih air mineral yang 100% aman dan 100% murni. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sebentar lagi di Inside Ramadan Jak TV.